menggali ketenangan hidup melalui filsafat Michel Foucault, memahami ketenangan hidup dari perspektif Michel Foucault. Kajian ini membahas pemikiran Michel Foucault, seorang filsuf Prancis yang kontroversial dan unik, terutama terkait dengan konsep kesehatan mental, teknologi diri, dan bagaimana konsep normalitas dibentuk dalam masyarakat. Foucault dikenal sebagai tokoh strukturalisme dan post-strukturalisme yang membahas hubungan antara kekuasaan atau power, pengetahuan atau knowledge, dan bagaimana keduanya membentuk pemahaman serta pengalaman manusia terhadap dirinya dan dunia. Kajian ini sangat signifikan karena memberi kita jendela untuk memahami bahwa kesehatan mental dan pengelolaan diri bukan hanya persoalan medis atau agama, tetapi juga persoalan budaya, sosial, dan politik yang kompleks. Michel Foucault sebagai tokoh utama, lahir 1926, wafat 1984, seorang filsuf, aktivis, psikiater, dan penulis. Fokus pembahasan teknologi diri dan teknologi kekuasaan yang berperan dalam pembentukan konsep normal dan abnormal dalam kesehatan mental. Pentingnya perspektif jendela Foucault sebagai cara berpikir alternatif yang menantang paradigma lama. Kehidupan dan latar belakang Michel Foucault. Michel Foucault dikenal memiliki perjalanan hidup yang unik dan tidak biasa, termasuk kesulitan akademik serta orientasi seksual yang juga berdampak pada pemikiran filosofisnya tentang normalitas dan penyimpangan. Pengalaman pribadinya yang penuh gelisah, depresi, dan perjuangan membantu membentuk pandangannya tentang pengelolaan diri dan struktur sosial. Foucault awalnya merasa dirinya paling bodoh di kelas, tapi belajar dengan semangat membantu teman yang tidak pintar. Perjalanan intelektualnya meliputi banyak negara: Tunisia, Swedia, Polandia, Iran. Karya-karyanya hingga kini masih kontroversial dan mempengaruhi dunia filsafat serta pemikiran sosial. Pernah mengalami depresi dan 2 kali percobaan bunuh diri yang gagal. Perspektifnya tidak menuntut kesepakatan, tetapi menawarkan jendela untuk membuka pemikiran baru. Konsep sakit. 3 dimensi penting: disease, illness, sickness. Foucault membedakan konsep sakit dalam 3 dimensi kunci yang membantu kita memahami betapa kompleksnya masalah kesehatan, khususnya kesehatan mental. Disease atau disease, kondisi fisik yang objektif, misalnya kepala bengkak atau gigi copot. Pengalaman subjektif penderita atas kondisi tersebut, seberapa sakit dirasa. Sickness, konstruksi sosial dan kesepakatan masyarakat tentang apa yang dianggap sakit atau intersubjektif. Pemisahan ini berguna karena menunjukkan bahwa kesehatan mental seringkali lebih tergantung pada kesepakatan sosial daripada fakta biologis murni. Contoh, tekanan darah tinggi secara objektif ada atau disease, tapi pasien bisa merasa baik-baik saja atau illness, dan dokter memberi label dan diagnosa penyakit atau sickness. Kesehatan mental sangat dipengaruhi oleh sickness, yaitu kesepakatan siapa yang normal maupun tidak. 4 jenis teknologi, fokus pada teknologi diri dan kekuasaan. Dalam kuliah terakhirnya, Foucault menawarkan kerangka 4 teknologi yang berperan dalam hidup manusia. Pertama, teknologi produksi. Teknik mengubah bahan menjadi produk, misal industri dan teknik rekayasa. Kedua, teknologi sistem. Sistem tanda, bahasa, pendidikan, dan cara penyampaian gagasan. 3, teknologi kekuasaan atau technology of power.
aturan dan cara mengontrol kelompok atau individu, misalnya hukum, rumah sakit, penjara, tempat teknologi diri, atau teknologi of self. Cara seseorang membentuk dan mengarahkan dirinya menuju tujuan hidupnya, seperti kebahagiaan dan ketenangan. Kajian ini khusus menyoroti teknologi diri dan kekuasaan, karena keduanya berkaitan dengan pengelolaan mental dan identitas. Teknologi diri terdiri dari satu pengenalan diri atau self-knowledge, dua kekuasaan internal dan eksternal, tiga praktik pengelolaan diri, meditasi, diet, ritual, empat tujuan akhir kebahagiaan, kesuksesan, pencerahan, empat teknik teknologi diri menurut Foucault, membentuk diri yang sehat dan tenang. Foucault menggariskan empat teknik untuk teknologi diri yang diilhami tradisi klasik dan spiritual, vigilance dan writing, atau waspada dan menulis, mengawasi kondisi diri seperti perasaan, pikiran, dan suasana hati secara terus-menerus, menulis untuk merefleksikan pengalaman dan mengokohkan kesadaran diri yang disebut hypomnemata pada zaman klasik, menulis buku harian atau catatan diri sebagai alat introspeksi, silence and listening, diam dan mendengarkan. Diam bukan pasif, melainkan aktif dalam refleksi dan pengendalian diri. Mendengarkan dengan seksama untuk membangun pemahaman dan menciptakan ruang dialog. Diam bisa menjadi strategi resistensi terhadap dominasi luar. Askesis, ascetic life, atau tirakat, atau latihan spiritual dan mental. Latihan pengendalian tubuh, pikiran, dan jiwa agar membentuk karakter, kehendak, dan kemandirian. Merujuk pada tradisi Yunani kuno hingga ajaran spiritual Kristen dan Islam dengan makna berbeda tapi serupa, yakni transformasi diri, confession and self-disclosure, atau pengakuan dan pengungkapan diri, mengakui kesalahan dan kekurangan secara jujur, baik kepada Tuhan, guru, atau diri sendiri sebagai langkah memperbaiki diri. Mirip konsep pengakuan dosa dalam agama, namun lebih universal sebagai teknologi pengontrol dan pembebasan diri. Pengaruh kekuasaan dalam kesehatan mental dan normalitas. Salah satu argumen terpenting dari Foucault adalah bahwa konsep normalitas kesehatan mental dan penyakit jiwa adalah produk dari relasi kuasa dan pengetahuan dalam masyarakat. Tidak ada garis yang pasti antara sehat dan sakit, normal dan abnormal. Semuanya tergantung pada kesepakatan sosial yang dibentuk oleh mereka yang berkuasa, dokter, guru, pemerintah. Contoh, seseorang dianggap gila atau tidak waras jika perilakunya berbeda dengan norma umum. Padahal itu bisa jadi manifestasi kebebasan ekspresi atau pengalaman spiritual. Konsep medikalisasi. Segala perbedaan perilaku dianggap sebagai gangguan yang harus ditangani secara medis demi pengendalian sosial. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan memperkuat kekuasaan. Maka sekolah, rumah sakit, dan institusi lain bertindak untuk mengendalikan dan mengklasifikasi individu agar mengikuti norma yang disepakati. Sejarah dan evolusi pandangan tentang kegilaan dan penyakit mental. Foucault menguraikan sejarah bagaimana masyarakat menyikapi kegilaan secara berbeda pada setiap zaman, era klasik dan abad pertengahan. Orang gila bisa dianggap sebagai pemberi anugerah spiritual atau orang sakral. Mereka dihormati dan tidak dipisahkan. Abad ke-17, Great Confinement. Isolasi rumah sakit jiwa dan penjara mencampakkan mereka agar tidak mengganggu masyarakat produktif. Abad pencerahan atau abad 18.
orang gila mulai dilihat sebagai tidak rasional dan perlu dibawa pada terapi psikologis. Abad 19 sampai 20, dominasi pendekatan medis dan psikiatri yang menganggap penyakit mental lebih sebagai gangguan yang harus didisiplinkan ketimbang disembuhkan. Dari sini kita melihat kepentingan politik dan ekonomi mempengaruhi cara masyarakat mendefinisikan kegilaan. Seksualitas sebagai studi kasus konstruksi sosial, selain kesehatan mental, Foucault juga menyoroti bagaimana seksualitas dipersepsikan secara berbeda sepanjang sejarah Yunani Romawi. Seksualitas dianggap sebagai ars erotika, seni, dan pengalaman yang berharga. Abad pertengahan dan agama. Seksualitas menjadi tabu dan sakral, dipenuhi dengan larangan. Era modern. Dominasi pandangan medis dan kapitalis menjadikan seksualitas sebagai aspek kesehatan dan komoditas pasar. Ini menunjukkan bagaimana norma dan definisi tentang sesuatu yang sifatnya pribadi pun berubah mengikuti kekuasaan dan kesepakatan sosial. Implikasi filosofis dan praktis bagi ketenangan hidup. Foucault mendorong agar kita menyadari bahwa banyak kuasa dan standar dari luar yang mempengaruhi identitas dan perilaku kita tanpa kita sadari. Mengenali diri sendiri dengan teknik teknologi diri agar dapat menjadi otentik dan bebas dari dominasi yang menyakitkan. Memahami bahwa standar normal dan waras itu relatif dan dapat berubah sesuai konteks sosial dan sejarah. Tidak terlalu mengekang diri berdasarkan penilaian eksternal yang bisa jadi keliru atau bias, dan melawan stigma serta diskriminasi terhadap mereka yang berperilaku berbeda. Meraih ketenangan hidup lewat pengelolaan diri dan kesadaran kuasa. Michel Foucault mengajarkan bahwa ketenangan hidup tidak datang hanya dengan penyesuaian fisik dan medis, tetapi juga dengan pemahaman mendalam tentang relasi kuasa, stigma, dan konstruksi sosial yang mempengaruhi status mental dan identitas kita melalui teknologi diri, pengawasan diri, menulis, refleksi, diam, dan mendengarkan. Tirakat spiritual hingga pengakuan diri kita bisa menciptakan jendela baru untuk mengenali dan mengelola diri secara lebih otentik. Kita harus berani mempertanyakan standar dan kategori normal yang seringkali memenjarakan pikiran dan perasaan kita. Kesadaran ini menawarkan ruang untuk kebebasan, menolak untuk terus menjadi objek kekuasaan yang mendikte bagaimana kita harus berpikir, merasa, dan berperilaku. Pada akhirnya kita diajak untuk menjadi subjek penguasa atas diri sendiri yang dapat mengarahkan hidupnya menuju ketenangan, kebahagiaan, dan kesuksesan secara lebih sehat dan bermakna. Dengan memahami dan menerapkan gagasan Foucault ini, kita membuka peluang mendapatkan ketenangan hidup melalui kesadaran diri, pengakuan terhadap pengaruh kekuasaan, dan pengelolaan mental yang kreatif dan reflektif.